Untuk mengingat kembali, silahkan perhatikan sifat-sifat eksponensial berikut ini yang ada di layar handphone Ananda masing-masing. Dilihat dan dipahami sebelum kita masuk ke contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang eksponensial. Nah, di mana minggu kemarin Ibu sudah share video itu tentang sifat-sifat eksponensial. Ini Ibu ulang sedikit, nanti Ibu bakal bahas tentang contoh-contohnya. Nah, eksponensial itu adalah bilangan berpangkat atau dalam kita simbolkan A pangkat N. Nah, di dalam bilangan di eksponensial ini nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menyederhanakan bilangan berpangkat. Nanti kita bahas soalnya satu persatu. Nah, contoh yang pertama, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Contoh yang pertama, misalkan ada soal A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 5. Ini perintahnya adalah sederhanakan. Sederhanakan bilangan pangkat di bawah ini. Nah, A pangkat 2 dikali A pangkat 5. A ini namanya bilangan pokok, 2 dan 5 ini adalah bilangan berpangkat. Nah, sesuai dengan sifat eksponensial yang sudah kita bahas, kalau misalkan dia perkalian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita jumlah, berarti 2 ditambah 5, maka sederhananya adalah A pangkat 7. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan A pangkat 8 dibagi dengan A pangkat 4. Nah, kalau dia pembagian berarti pangkatnya kita kurang, berarti A 8 dikurang 4, berarti hasilnya adalah A pangkat 4. Nah, contoh lagi, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut ini, 4 pangkat negatif 2. Kita sederhanakan, berarti kalau soalnya seperti ini dan dia minta penyederhanakan, berarti pangkatnya harus berubah menjadi positif. Berarti ini menjadi 1/4 pangkat 2. Kalau dia negatif, mau kita jadikan pangkat positif, maka menjadi 1/4. Begitu sebaliknya, kalau misalkan ada soal 1/4 pangkat min 3, dia minta penyederhanaannya pangkatnya harus positif, berarti tinggal kita balik menjadi 4 pangkat 3. Nah, bisa difahami sampai di sini? Contoh yang kelima, misalkan ada soal sederhanakanlah bilangan pangkat berikut ini, 2 pangkat 0 dikali dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, ini bilangan pokok. Ini bilangan pokok. Bilangan pokoknya sama ya. Kalau sama berarti pangkatnya bisa kita sederhanakan. Sesuatu yang berpangkat 0, apapun angkanya itu bakal bernilai 1. Mau dia 8 pangkat 0, 100 pangkat 0, dia bakal bernilai 1. Nah, sekarang yang ini 2 pangkat negatif 2. Untuk menyederhanakannya, kita harus menjadikan negatif ini jadi pangkat positif. Gimana? Berarti 1/2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini 1 kita tulis lagi nih, 1 dikali 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4 ya, berarti 1/4. 1 dikali 1/4 berapa? 1/4. Nah, inilah penyederhanaannya. Nah, kemudian soal yang keenam, sederhanakan 2 pangkat negatif 3. Pangkatnya negatif, berarti kalau dia minta penyederhanaan berarti pangkatnya harus berubah menjadi positif, baru kita cari nilainya. Berarti menjadi 1/2 pangkat negatif 3. Oh, bukan, maaf, positif 3 ya, karena dia udah turun ke bawah. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? Ini 1 tulis lagi.
per 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka inilah penyederhananya. Nah, ini. Kemudian ini yang ketujuh, sederhanakan nilai dari 2 per 3 pangkat negatif 2. Sebelum kita cari nilainya, kita harus buat ini menjadi pangkat positif dulu. Berarti ini menjadi 1 per dalam kurung 2 per 3 pangkat 2. Pindahkan dia menjadi positif. Nah, setelah itu gimana? Baru kita cari nilainya. 1 per 2 ini bukan hanya cuman milik 2 ini, tapi pangkat 2 ini milik 2 juga, milik 3 juga. Berarti 2 pangkat 2 berapa? 4 per 3 pangkat 2 9. Berarti 1 per 4 per 9. Kita sederhanakan berarti menjadi 9 per 4. Nah, ini soal ke-8. 3 per 8 pangkat 0 berapa nilainya? 1. Kok bisa 1? Sesuatu yang berpangkat 0, apapun angka ininya, angka bilangan pokoknya, nilainya tetap 1. Nah, sekarang kita coba lagi contoh yang ke-9. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. A pangkat negatif 2 dikali A pangkat 10. Berarti kalau dia perkalian, maka pangkatnya kita jumlah. Berarti A negatif 2 ditambah 10. Negatif 2 tambah 10 berapa? Punya utang 2, bayarnya 10. Berarti sisa uang berapa? 8. Berarti ini adalah A pangkat 8. Nah, ini lagi yang ke-10. Sederhanakan bentuk pangkat di bawah ini. Kalau dia menyatakan sederhanakan, berarti pangkatnya harus kita rubah ke dalam bentuk positif. Yang ada negatif jadikan ke pangkat positif. A pangkat negatif 3 dikali B pangkat 4 C pangkat negatif 2 kuadrat. Nah, A pangkat negatif 3 kita tulis dulu. Kenapa? Selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Nah, B pangkat 4 ada kuadratnya, berarti dikali 2 kan? B pangkat 8. Kemudian yang C pangkat negatif 1 ada kuadratnya, berarti dikali 2, C pangkat negatif 2. Dia minta penyederhanaan di dalam pangkat positif, berarti semua yang berpangkat negatif ini harus kita pindahkan ke bawah supaya menjadi pangkat positif. Yang ini kan sudah positif, berarti tetap di atas. B pangkat 8 per A pangkat 3 dan C kali C pangkat 2. Maka inilah penyederhanaannya. Nah, terakhir soal nomor 11. Sederhanakan bilangan pangkat berikut. Berarti P pangkat negatif 3 dikali Q pangkat negatif 4. Nah, kira-kira ini bisa nggak kita sederhanakan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Pangkatnya kita jumlahkan bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Menyederhanakan yang pangkatnya awalnya negatif menjadi positif. Gimana caranya? Berarti P pangkat negatif 3 pergantiannya adalah 1 per P pangkat 3 dikali dengan Q pangkat negatif 4 menjadi 1 per Q pangkat 4. Nah, ini udah sampai di sini penyederhanaannya. Nah, bisa difahami ya. Nah, contoh berikutnya. Nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk sederhana dalam eksponen positif. Soal yang pertama, negatif 12x pangkat negatif 9 dikali Y pangkat 10 per 4x pangkat negatif 2 Y pangkat 7. Ingat kata ibu tadi, eksponen itu bisa disederhanakan apabila bilangan pokoknya sama. Bisa nggak kita menyederhanakan X dengan Y? Nggak bisa, karena harus bilangan pokoknya sama. Berarti X harus sama dengan X, Y harus sesama dengan Y. Nah, ini boleh kita pecah nih jadi begini.
negatif 12 per 4. Kemudian X negatif 9 per X pangkat negatif 2. Kemudian Y pangkat 10 per Y pangkat 7. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang, tinggal kita sederhanakan. Negatif 12 dibagi 4, negatif 3. X pangkat negatif 9 dibagi X pangkat negatif 2. Ingat sifat pembagian. Apabila ada pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Berarti ini sama dengan, ini kita buat kurung dulu ya, bergampang. Berarti X pangkat negatif 9 dikurang, ibu kurungin biar kelihatan, negatif 2. Tutup kurung. Nah, sekarang ini Y pangkat 10 dibagi Y pangkat 7. Berarti tinggal kurangin aja, 10 dikurang 7. Kurungin aja ya, Y 10 dikurangin 7 pangkatnya. Nah, berarti ini negatif 3 tetap. Nah, sekarang ini X pangkat negatif 9, negatif ketemu negatif jadi positif, berarti negatif 9 ditambah 2. Nah, kemudian Y 10 dikurang 7, 3, berarti langsung ya. Nah, sederhanakan lagi, berarti negatif 3, negatif 9, ini X kita tulis, negatif 9 ditambah 2, punya utang 9, bayarnya baru 2, berarti utangnya masih sisa 7. Kemudian Y pangkat 3 tetap, Y pangkat 3. Nah, diminta eksponen positif, berarti yang memiliki pangkat negatif harus kita pindah. Berarti ini menjadi negatif 3 Y pangkat 3 per X pangkat 7. Maka inilah penyederhanaannya. Paham? Nah, sekarang contoh yang kedua, perintahnya sama, minta disederhanakan, kemudian jadikan ke eksponen positif. Karena di sini ada pangkat 3, ada pangkat 2, maka kita kalikan dulu dengan pangkat yang di dalam kurung. Berarti ini negatif A pangkat negatif 5 kali 3 berarti negatif 15. Kemudian B 6 kali 3 berarti 18 per A 8 dikali 2 16, kemudian 4 kali 2 8, berarti B pangkat 8. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa langsung sederhanakan, berarti ini negatif. Kalau negatif ini nggak berpengaruh ya, yang kita lihat adalah negatif pangkatnya, berarti negatif 15 per A pangkat 16, kita pisahkan biar gampang, B pangkat 18 per B pangkat 8. Bilangan pokoknya sama kan? Nah, ini bisa nggak kita bagi dengan ini, A bagi dengan B pangkatnya? Nggak bisa, karena harus bilangan pokoknya harus sesama jenis, A dengan A, B dengan B, baru bisa kita sederhanakan pangkatnya. Berarti ini negatif kita tulis lagi, A negatif 15 dikurang negatif dikurang 16, pangkatnya kita kurang kan. Nah, ibu kurung nih biar gampang, dikali B pangkat 18 dikurang 8. Ini negatif tulis tetap A negatif 15 dikurang 16, punya utang 15 tambah lagi utangnya 16, berarti negatif 31 dikali B 18 kurang 8 berarti 10. Diminta dalam eksponen positif, lihat ini masih ada yang pangkat negatif, maka kita ganti. Berarti ini tetap negatif 1 per A pangkat 31. B nya karena dia positif, jadi ini B pangkat 10. Maka inilah penyederhanaannya. Bisa dimengerti? Cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan Ananda semua bisa paham. Ibu harapkan Ananda semua jaga kesehatan, jangan kemana-mana, makan yang cukup, tidur yang cukup, dan kerjakan tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.